Hasan dan Ali Rencong, dua mata-mata yang hidupnya berakhir di tangan Belanda. Pada masa Perang Lombok 1894, sebuah perang yang mempertemukan Belanda dengan Kerajaan Mataram Lombok. Peran dari seorang telik sandi atau mata-mata sangatlah penting. Masing-masing pihak, baik Belanda maupun Mataram, mempunyai telik sandi sendiri-sendiri. Jika Belanda banyak menggunakan jasa orang lokal, maka Mataram pun demikian adanya. Telik sandi Mataram banyak yang menyamar sebagai orang suruhan, pelayan, dan para seniman. Hasan misalnya, dalam buku Nar Lombok karya C. Zenep dan W. S. Beck Bruce 1897 disebut sebagai mata-mata oleh Belanda. Hasan adalah seorang pimpinan rombongan kesenian tradisional tari topeng. Ia dengan kelompoknya kerap kali diminta untuk tampil menghibur pasukan Belanda. Sudah menjadi kebiasaan saat itu, Belanda acap kali mengundang beberapa kelompok kesenian lokal untuk datang ke bivak pasukan. Dua jenis teater topeng yang ada saat itu adalah Teater Ama Aber dan Teater Ama Darmi. Di sela-sela acara menghibur ini, Hasan seringkali mengumpulkan informasi mengenai Belanda. Informasi ini selanjutnya disampaikan ke pihak Mataram. Kelak di kemudian hari, pekerjaan Hasan sebagai telik sandi ketahuan oleh Belanda. Sebagai konsekuensinya, Hasan dan beberapa temannya dieksekusi. Lain Hasan, lain pula cerita Ali Rencong. Cerita tentang Ali Rencong ini terdapat dalam buku Lombok Penaklukan Penjajahan dan Keterbelakangan 1870 hingga 1940. Disebutkan, Ali Rencong ini adalah orang Sasak yang menjadi pengawal atau langlang I Gusti Ketut Gosa, sang panglima Perang Mataram. Suatu malam pada tanggal 23 Agustus 1894, atas usul Gusti Ketut Gosa, berkumpullah beberapa pengawal kerajaan Mataram, seperti Gusti Komak Dangin, Ida Kutut Gel-Gel, Gusti Bagus Kaler, Ida Bagus Putu, dan Gusti Bagus Buntut. Mereka berkumpul untuk membahas rencana penyerangan yang akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus. Kelak, serangan itu akan membuat pasukan Belanda luluh lantah di bumi Lombok. Atas peristiwa itu, Belanda mulai menangkap siapa saja yang dianggap sebagai pelaku penyerangan, termasuk yang bertugas sebagai mata-mata. Dan Ali Rencong beserta kawan-kawan adalah satu dari sekian kelompok yang ditangkap. Ali Rencong dan kawan-kawan sungguh mendapatkan nasib yang naas. Setelah menjalani pemeriksaan, Ali Rencong dan kawan-kawan diputuskan untuk dihukum gantung. Pada 1 Oktober 1894, putusan hukum gantung itu pun dijalankan. Ali Rencong dan kawan-kawan digantung di lapangan terbuka dekat Pasar Ampenan dan disaksikan oleh banyak orang. Pemilihan lapangan terbuka sebagai tempat eksekusi adalah upaya Belanda untuk memberikan rasa takut pada penduduk lokal bahwa melawan Belanda akibatnya sangatlah berat. Begitulah kisah Hasan dan Ali Rencong, dua telik sandi atau mata-mata yang hidupnya harus berakhir di tangan Belanda.